Masih di malam yang sama, suasana yang mencekam menghampiri semua orang yang terjebak di kamar utama Villa Bunga. Ajeng, Alwi, Dira, Sidik, Reni, Asti, dan Nara masih menunggu kondisi demam Bu Susi mereda. Dengan kompresan seadanya, mereka berusaha agar kondisi atasan mereka kembali normal. Reni yang terus mengompres dahi Bu Susi pun tiba-tiba dipegang tangannya oleh Bu Susi. "Neng, nges, tolong dilanjutkan." Reni di situ kaget luar biasa. Ia tahu betul kalau Bu Susi tidak bisa berbahasa Sunda. Dengan tangan yang masih terpegang, Reni meminta bantuan Nara untuk melepas genggaman Bu Susi. Namun, genggaman Bu Susi begitu kencang, sampai-sampai Alwi dan Sidik membantunya. Upaya tersebut pun tidak berhasil. Bu Susi kembali berucap, "Neng, tolong panggalikeun tanah di bawah kasur ieu." Semua orang pun kaget tak karuan. Dira pun langsung mengangkat tubuh Bu Susi ke kursi yang ada di kamar. Dengan posisi masih menggenggam tangan Reni, Dira pun langsung meminta bantuan Sidik untuk segera menggeser kasur ke pinggiran tembok. Kondisi kamar tersebut dilapisi lantai yang ditutup oleh semen cukup tebal. Dira dan Sidik ragu. Mereka bingung harus membongkar dengan cara apa. Tidak ada satupun alat bantu yang mereka dapat gunakan di ruangan tersebut. Mereka pun dituntut untuk berpikir cepat. Akhirnya, Asti menemukan satu benda keras di belakang meja rias. Semacam pajangan tua yang berbahan logam. Tak berpikir panjang, Dira langsung mengambilnya dan memukul-mukul lantai tersebut secara bergantian dengan Sidik. Alwi langsung menggali tanah yang ada di lapisan berikutnya. Sambil terus menggali, tiba-tiba terlihat Bu Susi tertawa-tawa, seperti tubuhnya yang terus kerasukan sosok misterius. Mereka semua pun kaget dan berteriak histeris setelah ternyata galian tanah yang digali berjam-jam mulai membuahkan hasil. Mereka menemukan ada tulang belulang, seperti ada yang pernah dikubur di sini. Sosok yang ada dalam tubuh Bu Susi pun tiba-tiba menangis dan meminta pertolongan mereka semua untuk segera memakamkan jasadnya dengan cara yang benar. Sekali lagi, mereka semua tidak punya banyak pilihan. Akhir pekan menyenangkan yang mereka idamkan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sambil terus berucap, sosok tersebut seperti mengenalkan diri dengan menyebutkan, "Abi teh bunga, abi teh bunga, abi teh bunga, abi teh hoyong tenang." Dengan penuh upaya, akhirnya mereka semua bergotong royong untuk membungkus tulang-tulang tersebut pada kain spray yang menyelimuti kasur di kamar utama. Setelah dirasa semua selesai, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Genggaman tangan Bu Susi pada Reni pun akhirnya lepas. Dira langsung mengajak semua orang untuk keluar dan berteriak sambil meminta bantuan. Sebenarnya, mereka tidak begitu yakin akan ada orang yang menghiraukan mereka, karena suasana masih subuh. Tapi sepertinya keberuntungan tiba-tiba ada di pihak mereka. Tiba-tiba ada seorang sosok kakek parubaya menghampiri mereka dan langsung masuk ke dalam villa. Ya, kakek tersebut adalah kakek yang ditemui Dira dan Alwi pada saat mereka selesai survei ke Villa Bunga. Kakek tersebut pun langsung menyuruh mereka mengemas seluruh barang bawaan mereka dan segera meninggalkan Villa Bunga. Dengan penuh kepanikan, ketakutan, dan suasana yang sangat tidak kondusif, mereka langsung mengemas barang bawaan mereka.
Alwi dan Sidik mengangkat Bu Susi yang masih belum sadarkan diri dari keadaan. Reni, Asti, dan Nara, dan juga Ajeng langsung bergegas. Sedangkan hanya Dira yang tersisa di Villa Bunga. Iya, Dira memilih untuk tetap di villa tersebut dengan sang kakek sambil memastikan semua permasalahan selesai.